sebagai Ketua Workshop HMZ YSTB Alia 2020 yang mengusung tema Facing the Industry 4.0 with the Confidence to Speak Our Mind. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Mem Neneng Sri Wahyuningsih yang telah bersedia untuk menjadi moderator pada hari ini, dan juga tentunya terima kasih juga kepada Bapak Edi Effendi yang telah meluangkan banyak waktunya untuk menjadi pembicara pada workshop hari ini. Lalu saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para tamu undangan dan juga para peserta yang telah hadir pada workshop hari ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alden Ramadan sebagai Ketua HMJI periode 2020. Ikuti terus rangkaian acara ini dan semoga ilmu yang didapat bisa berguna kelak di kemudian hari. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Neneng ya. Saya kecilin dulu. Suara Ibu nggak keluar ya? Ya udah, oke. Iya bagus. Nah, keluar masuk. So Pak Edi has been in what we call that in saya lihat lagi ini ya kurikulum vitae-nya ya. In tour and tourism, tour and travel field, he's an owner, director for Akia Tour, Smiling Tour also, and Mayubuana Tour. Wah, pokoknya sangat berpengalaman dalam bidang tour dan bidang ini. Dan beliau juga pernah mendapatkan, wow ini luar biasa, rekor muri ya Pak ya? Iya. Wah, ini untuk apa ya Pak? Pertama, saya membuat seminar di udara. Jadi saya merubah pesawat, satu pesawat yang penumpangnya 150 orang menjadi tempat meeting. Jadi kita bikin meeting di udara ya. Pak Jaya Suprana juga ikut waktu itu. Menjadi saksinya langsung. Meetingnya Di udara ya. Di pesawat pas terbang. Jakarta Hongkong, Jakarta Bangkok. Waduh, Jakarta Bangkok berapa jam? Itu kurang lebih 3,5 jam. Oke, berarti ya ini hanya berapa menit mungkin ya Pak ya? Sekarang
mudah-mudahan lancar semua ya kalau di sini karena biasanya karena ini online, mudah-mudahan tidak ada masalah dengan sinyal atau apapun. Oke, lalu ada lagi Pak, Playing Angklung at World Cruise Royal Caribbean. Iya, itu saya menggunakan kapal pesiar ya, yang isinya kurang lebih 3.000 orang ya. Kita memain angklung bersama, jadi mempromosikan Indonesia melalui angklung di laut China Selatan ya. Jadi ya cari momentum lah, momentum dapat muri. Momentum untuk memperkenalkan Indonesia, budaya Indonesia. Iya. Oke, lalu ada juga angkot race, ada Itre and Lover at the Moon, dan ada juga team building ya Pak ya. Iya. Luar biasa. Dan juga menjadi fasilitator di Marcus. Oke, hebat sekali. Oke, baik, berarti kita memang mendapatkan narasumber yang sangat mumpuni ya untuk public speaking. Oke, ya baik. Saya rasa ini bisa memulai sharingnya pada kita semua. Baik, saya berikan waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih, thank you. Videonya. Bagaimana sekarang? Udah semua? Ini sudah? Sudah oke ya? Bisa? Panitia bagaimana? Sudah oke? Ya, benar ya? Oke, baik. Ya, baik Pak Edi. Kami silakan. Okay, everybody, good afternoon. My name is Eddie. Yeah. I speak English very, very little. I study in New York Street, London Street, Sydney Street, Melbourne Street, dan every street in the Europe lah. Iya. Oke, jadi saya perkenalkan, nama saya Eddie ya. My life is adventure. Jadi biasanya kalau nggak COVID saya hanya sebulan di Indonesia. The rest of my life is outbound ya. I traveling a lot and then bring the group and engage with the group. My group is my family. Yeah. My client is my family. Itu the happiness on earth lah ya. Jadi my client is regular client. Jadi ya itu terus. Jadi besok saya bawa, misalnya besok saya bawa Citra dan keluarga. I leading the tour from Ibu Citra and the family, and tomorrow with Ajeng. Yeah, with the family, and tomorrow with Ibu Naneng. Yeah, usually traveling around 10 days and 15 days. Yeah, sometimes we have VIP client is 1 month. Yeah, we going to usually retired person. Yeah, have a lot of money. Oke, jadi temanya tertarik sekali. Ini mengenai public relation, public speaking ya, public speaking. Jadi public speaking, public speaking. Jadi public speaking itu saya berawal dari public speaking ya. If you can talk, you can action, and you can get money. Nah itu simple thing dari apa yang kita pelajari. Nah, how to learn more about the public speaking? You must to understand the world. Kamu harus mengerti dunia ya. Berat mengerti dunia. Not Indonesia, not Jakarta, but the world. Because you can talk everything in front of the public. Banyak pengetahuan yang kamu dapat, disitulah kamu banyak memberikan suatu pengetahuan kepada orang lain. Core-nya public relation adalah information. Information, bagaimana mendapatkan sebuah information, how you get the information, and you manage the information, and then you serve the information. Nah itu yang saya bilang, hidupnya gampang,
Kalau prinsipnya, ya saya bilang bagaimana kita mendapat informasi, mengelola informasi, dan menyajikan informasi. Itu yang saya lakukan di travel business. Ya. Saya hanya menjual sebuah kata-kata. I only selling my word to my client. They pay me before they go to the America. What they buy from me, dream. I give the dream. Public speaking is create the dream. Ya, contohnya adalah the leader. Ya. Leader itu penting mempunyai public speaking. Hitler kalau kita lihat, ya, saya udah pernah ke rumah Hitler, saya pernah ke Vienna, saya pernah ke Munich, di mana Hitler memberikan speaking yang pertama di kota Munich dan menjadikan dia bapak bangsa. Kita bukan lihat dari dia punya kejahatan, tapi bagaimana dia bisa mengakomodir German speaking itu yang kita maksud adalah Austria, Swiss, dan Jerman itu sendiri. Jadi there's 3 German speaking in the world. German, Austria, and Swiss. And Hitler is from Austria, Vienna. But people think he's from German. But he's from Vienna. He born in Vienna. But public speaking is very good. He can mobilize all the people to war. Only one. Ya. Hitler itu menang kalau tidak kalah di Rusia. Dia jadi memimpin dunia luar biasa dengan sebuah kata-kata. Jadi sebuah kata-kata itu yang membangkitkan sebuah gelora. Jadi disinilah ya kita pentingnya sebuah perkataan kita. Nah, sekarang kita mulai masuk ke dalam prinsipnya, tekniknya. Jadi bagaimana dengan industri 4.0? This is, I think, for me, this is a very heavy discussion, yeah, heavy presentation, because it's industry with public speaking. Yeah, this industry is creating the product. Public speaking is talking, ya, or selling the product. Jadi public speaking adalah ilmu yang ngobrol-ngobrol, sedangkan industri itu memproduksi produk itu sendiri. Tapi bagaimana dengan diketemukan 5G? Ya, kita langsung lebih jauh nih 5G ya. Kalau kita bahas yang makalah saya dari industri nomor 1, industri nomor 2, industri nomor 3, industri nomor 4. Nah, industri nomor 4 itu membutuhkan 5G. 5G is very important. Dengan 5G itu bisa automation. Jadi robot itu bisa bicara. Nah, itu asiknya, robot itu bisa bicara. Jadi robot itu bisa menggantikan kita. Nah, setelah masalah COVID sebelumnya adalah kita masih berangan-angan sebuah milenial, sebuah industri. Sedang adanya COVID, everybody forget about industry, everybody forget milenial. Now everybody going online. Nah, dengan online ini yang kita lihat, bagaimana kita bilang public speaking is online. Jadi bagaimana kita mempresentasikan online ini. Kalau tidak ada COVID, kita bertemu seperti ini rasanya aneh. Ya, ngapain kita ketemu? Ya nggak perlu kita seperti ini, kita ketemu langsung muka depan muka ya. Ya. Pada waktu itu saya canggung ya. Ya, before the COVID, the people don't want use like Zoom, like Google, like webinar and everything. They only want to talk with you and close your eyes. Jadi lebih dekat lah. Nah, tapi dengan adanya gini, for me is I'm very happy because I'm selling my dream. I can talk with the people like this. It's no problem. Yeah. I don't know. Some people now is sleeping during my talking is okay, no problem. Some people pay attention for me is thank you very much. Jadi dengan adanya seperti ini ya saya sangat beruntung. Teknologi ini memajukan kita. Yang kita bilang industri 4.0 ini ya seperti inilah dalam public speaking ya, bukan industri otomotif yang sebenarnya. Jadi ya kita udah masuk ya, kita udah masuk pas di industri 4.0. Nanti teman-teman yang bicara bukan saya, sudah robot. Jadi saya bisa mengotomationkan apa yang saya ingin bicara. Itu semua dari robot yang bisa bicara. Itu sudah diketemukan di Jepang. Robot itu bisa berinteraksi. Cuman apa robot itu tidak punya perasaan aja. Itu bedanya. Jadi public speaking 4.0 is the robot. Gitu. Tapi kita is a human. Indonesia butuh sentuhan human. Butuh suatu public relation. Butuh suatu public speaking. Jadi public speaking ini memegang peranan penting di dunia manapun. Jadi semua harus memiliki public speaking. Sejak dari kecil kita diajarin pidato. Ya.
Saya ada satu video pernah saya kirim ke Adel ya, kalau nggak salah, mengenai anak saya di umur 4 tahun ya. Saya udah suruh dia bicara apa aja ya, mengenai selling, mengenai marketing, whatever. Yang penting dia bisa bicara ya. Jadi ya dia bicara apa ya, baju lagi apa aja lah ya. Kalau sekarang anak-anak dia TikTok ya, jadi kadang TikTok ya, you learn TikTok is nothing special. TikTok is like kesurupan ya. If you try TikTok once, you want more and more to TikTok. Yeah. It's okay for me, no problem. It's the time, yeah. It's the time. Yeah, you can use your behavior like TikTok, but yeah, it's okay lah, yeah, for happy, yeah. And then after that, you must forget about TikTok. It's a problem, I think. It's a problem, yeah. And then ya kita lanjutkan lagi. Jadi yang saya lihat bagaimana sekarang dari automation tersebut adalah yang kalau kita lihat rinci dalam presentasi saya itu Internet of the Things, cyber security, ada big data, automated robot. Nah, kita harus tahu dulu mengenai industri 4.0 itu apa yang digunakan. Intinya adalah data itu semakin cepat. Jadi pada waktu dokter memeriksa pasien, ya, pasiennya tidak perlu ketemu dokter. Nah, ini yang dilakukan sekarang. Ya, tapi dokter bisa mengasumsi bahwa ini loh obatnya. Itu yang sudah dilakukan sekarang. Tanpa disadari, we are entering in the industry 4.0. Ya, seperti itu. Jadi sangat beruntung kepada teman-teman yang masih muda. You are very good for this system. You only need the ideal to create your product to sell. Jadi disinilah teman-teman ya, saya selalu bilang lebih baik kita mempunyai perusahaan sendiri. Ya, ditanamkan you must have your own company. Nah, bagaimana caranya? Bergaulah dengan orang-orang pintar. Ya, saya selalu bergaul dengan orang pintar. Bukan saya pilih teman. I always gathering with the help of people have a knowledge. Ya, and the people have money. Money is very rich. Ya, because my client very rich. Ya, they can go everywhere. Ya, and then we know the Fortune 500 people lah Indonesia ya. We can interact whatever is a big opportunity. Jadi yang masih muda sekarang, find the opportunity ya. Saya yakin saya bisa setting ya. Saya ini assessment dari William English di Melbourne. Jadi kalau teman-teman pergi ke gym, angkat besi atau mau kursin perut, itu biasa di setting, di assessment. Latihan ini lalu jadi sukses. Nah, saya pun bisa mengakses orang itu sukses itu bisa di-assess. Jadi how to make a people success ya. Ini saya sudah buktikan, saya proving, dan banyak bawahan saya itu yang sukses, yang punya your own business ya. Saya tidak memberi satu wejangan, tapi saya memberikan satu inspirasi. Jadi inspiring is very good. Jadi kepada teman-teman, usahakan prinsip adalah 5 years you working, and then 3 years you start your own product, your own creation, your own inspiration. Nah, itu yang membuat kamu jadi bagus ya. Jadi intinya kita harus memiliki public relation. Bagaimanapun kita harus berbicara dengan orang ya, bukan dengan monyet ya. You always talk with the people ya. If you always talk with the monyet or the monkey and the tiger, you going to the zoo or the circus ya. Jadi you talk with the people. Nah, ini harus dilatih ya. Bisa nggak semua? Bisa. Tidak ada tidak bisa ya. Saya melatih orang ya, staff saya ya. Saya melatih orang dalam pertemuan. Saya meminta staff saya, misalnya, Ajeng, tolong kamu dapatkan 5 orang dalam 1 jam, 5 orang yang kamu kenali 1 jam, kamu harus minta kartu namanya ya, dan kamu harus bisa menerangkan siapa dia. Nah, itu. Nah, kamu chat, kan ada namanya di istilah bisnis sekarang ada is networking ya. When you do the networking, is the opportunity. Ya, you can talk. Ya, sometimes you see, okay, the people cannot talk with me, cannot. They want to talk with you, but you don't want to talk with him or her because your heart, ya, your mind is not agree. Ya, kayak orang Indonesia malu, malu ya enggak. Dia pun malu sama kita gitu. Tapi pada prinsipnya, pada waktu kita bertemu orang, nah ini yang
seperti public relation ya. Kita harus lihat orang. Kalau saya bertemu orang, saya salaman ke orang, tangannya halus nggak? Ya. Kalau orang halus, iya kulitnya putih, ya ini public relation itu dimulai dengan orang. Ya, jadi saya lihat orangnya putih, lihat orang putih. If you look people very white, don't look at her or his face. Look at the foot. Nah, the foot nggak bakal dibedakin. Ya, foot tuh original. Ya, kalau muka bisa pakai ya sincuan apalah bedak-bedak gitu ya. Jadi iya bisa kenal gitu. Jadi ya kita kenalan, kita tahu ini orang. Nah, orang putih usually the white people always in the mountain. Or they have a good water. Iya kan? And dia kira bisa ngomong. Terus kita tanya lagi, tinggalnya di mana? Where do you live? Ya. If I said, I live in Jembatan 5. Oh, orang susah. Nah, itu ya, jadi ya we know already ya, when we do the public speaking, we must know the people ya. And then kita mulai lagi, itu kita salaman, kita lihat bukunya. Every details of the person we must do search until we know in the physics. Is only fisik ya. Dari fisik kita lari ke emotional. Nah, emotional is very hard. Jadi nah itu udah you must experience ya. Maksudnya di sini gampang, you can go public speaking, you speak whatever, and then they attract you, you must attract them. Iya. Iya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini public speaking yang mengintent ya. Jadi bukan seperti saya melakukan sekarang public speaking juga. Ya, tapi kan apakah saya ignore you? Ya, itulah whatever I talk. But I want to know you. Nah, it's very hard for me because you only give me the picture. Only Ibu Neneng, where I see your face, Ibu Neneng. And the rest, I see the picture, whatever, I don't know lah. Nah, jadi Industry 4.0 is very hard for you, public speaking, or very gentle, yeah. I don't know, yeah, because now is problem. Yeah, I don't know. Later, yeah, you can feel that this is your time. It's not my time. Yeah, and then from the emotional, we only the physical, emotional. We see the intellectual. Yeah, intellectual is very good, very important. Intellectual itu adalah sebuah kepintaran. Your intellectual, yeah, intellectual itu very fragile, ya. Jadi itu yang kita perlukan. Jadi 3 hal itu. Kalau saya ketemu orang, saya akan menggali 3 hal tersebut. Ya. Ini yang saya bilang public relation yang diperlukan. Jadi kalau kita pelajaran harus pidato seperti ini, sebenarnya percuma lah. Kita pidato untuk orang menurut supaya kita. Pidato kita itu untuk orang pay attention for you. Bukan pay attention. Iya, dia lihat ke kiri dan ke kanan, tapi mereka mau kita attention. Jadi 3 hal itu, nah itu secepat mungkin kita menguasai ya. Jadi itulah yang harus benar-benar dikuasai. Ya, industri Itu fisik ya Pak ya, physical, terus emotion, terus intelektual. Iya, gitu loh. Jadi itu mungkin ya lebih baik ya kalau dibilang fisik, intelektual, baru emosional ya. Jadi itu yang kita menguasai dari public relation. Public relation itu not only the mass of people, but one-to-one is public relation. Public speaking ya, one-to-one is public speaking. If you can talk with someone, you can influence someone. Jadi public speaking itu mempengaruhi orang. Ingat, apapun yang kamu bicara, kamu harus mempengaruhi orang. Kalau kamu tidak mempengaruhi orang, jangan bicara lah. Itu namanya film aja mempengaruhi kamu. Kamu nonton film, kamu dipengaruhi nggak? Pasti kamu dipengaruhi. Mungkin tidur ngimpi film itu tadi, aduh kesiannya, sedih ya. Apalagi sekarang drama Korea, apa tuh kerang-kerang ya, saya ngerti lah drama Korea. Ya itu orang lagi terkesima ya. About Korea juga. Korea is very good public relation and public speaking. Saya ke Korea tahun 80, tahun 90 itu jelek ya. Orang Korea itu jelek-jelek. Orang Indonesia is very beautiful. Orang Korea is not beautiful. Man and woman the same face. Ya. Ini kalau saya telanjangin, ya ini mukanya sama kotak. Ya. Sekarang mereka adalah operasi. Indonesia tidak beroperasi. Orang Korea ngiri lihat muka orang Indonesia. We have a very gentle for a woman ya. The man is very gentle also. Gitu. Jadi orang Korea ngiri. Loh, kok kita mau Korea sekarang? Saya juga, kok kita mau Korea? Korea itu semua barang palsu. Ya, muka palsu, apa palsu gitu. Korea itu nggak ada apa-apa. Korea itu kalau
miskin dari Indonesia, ya karena dia punya apa? Dia punya pengetahuan. Nah, di resources apa? Di orangnya. Kalau orang Indonesia pinter, Indonesia punya semua. Saya bilang Indonesia memiliki 50% atau 70% kehidupan untuk dunia. Kalau dunia tidak ada Indonesia, mati. Europe itu nggak punya beras, nggak punya makanan. Ya, 3 bulan itu berubah musimnya ya. Kalau musim dingin nggak bisa nanam. Musim spring nggak bisa. Ya. Jadi kita tidak mensyukuri ya di Indonesia itu kita nggak kerja pun dapat duit. Nah, maksudnya dapat duit berarti ya dapat semuanya gitu loh. Kita pakai baju bisa 5 tahun nggak ganti-ganti. Mereka 3 bulan mesti ganti karena cuacanya berubah. Nah, seperti itu ya. Jadi itulah knowledge yang saya sampaikan sebelum kita membahas public speaking yang besar. Jadi kita harus tahu dulu ceritanya karena kita udah global. Kita bisa berkomunikasi dengan siapa aja. Begitu Korea masuk ya, itu saya rasa sedih. Korea itu lebih miskin dari Indonesia dulu. Pada waktu saya ke sana, hotel jelek, semua jelek deh. Saya udah males ke Korea. Lo kok dia punya orang Indonesia mau ke Korea? Saya juga ya, this happen. Ya nggak apa-apa. Ya saya jualan Korea juga. Ya mau nggak mau. Jadi itu yang harus kita lihat ya. Jadi kita mulai sekarang ke public speaking yang aslinya ya. Tadi kisi-kisinya dulu, sekarang aslinya dulu ya. Bagaimana seorang bisa melakukan public speaking dengan baik? Nah, kamu masuk ke zaman yang susah. Kalau kamu diharapkan dengan public speaking via online seperti ini, rasa-rasanya ini sangat sulit ya. Gimana kalau jaringan datanya kurang bagus? Nah, kamu bagaimana melihat orang? Ya, bagaimana kamu berinteraksi? Karena public speaking yang saya minta itu berinteraksi, itu paling bisa menguasai orang. Ya. Jadi kita bisa menyuruh orang. Nah, my job is service and organize. Jadi siapa yang service, siapa yang saya organize? Jadi who person ya. Jadi yang saya organize itu orang kaya. Kamu bayangin, kamu bayar orang, ya, kamu diatur sama orang itu. Ada nggak? Saya, kamu bayar saya atur kamu. Ya. Jadi saya tinggal bilang, Bapak, tomorrow you must wake up about 7 o'clock. Loh, dia tanpa dia sadari, dia menurut saya gitu loh. Is public relation. Public relation is hypnotized ya. Jadi kita bukan belajar public relation yang dalam teori atau buku, tapi ini yang realitas yang saya lakukan. Saya lakukan tuh banyak public relation. Apa yang saya jual tuh, saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya tempat wisata, itu punyanya orang Swiss. Saya nggak punya pesawat terbang, itu punyanya maskapai terbang. Saya nggak punya hotel, itu yang punya hotel orang lain. Apa yang saya punya? Myself. Apa dari myself-nya? I speak with the people. Apa yang saya jualin? Kalau kamu jual handphone, kasih aja handphonenya. Kamu jual iPhone, setengah harga murah, dia ngeliat kamu, nenek gue juga bisa jualan, ibaratnya seperti itu. Ya harganya murah, ya benar. Tapi kalau ini kan, hidup saya tiap hari merepresentatif. Jadi every day I must do presentation. Ya, even 1%, 2%, 3%, 5%, even to my daughter, I presentation. My life is my presentation. Jadi bagaimana saya mengambil public speaking ini di setiap hari kehidupan saya. Jadi public speaking ini very important. Ya, dari public speaking ini kamu bisa menguasai. Jadi public speaking and leader itu sangat berhubungan sekali. Seorang pemimpin, leader tidak bisa public speaking, nggak mungkin jadi pemimpin. Pasti. Jadi kalau dia seorang leader, public speakingnya sangat piawai. Ya, kamu bisa ketemu orang yang memiliki public speaking yang very great, tapi dia nggak ngerti apa-apa. Ada, tapi dia speakingnya jago. Bisa dilatih, tapi dia jago sekali. Dia jago ngomongin, jago lah. Ya, jago sekali. Tapi track recordnya, saya selalu melihat orang tuh track record. Seperti ya Ibu Nani bilang, ini apa yang pernah dilakukan? Oh, saya pernah dapat murid 2, saya pernah melakukan. Oh, berarti you are the best lah ya. Jadi saya ketemu orang, saya kenalan, saya mau tahu misalnya Citra itu siapa sih ya? Nah, itu saya mau tahu kenapa. Dari sini saya bisa intim. Nah, agak seks ya kan, intim. Jadi kenapa? Intim itu akan mempererat kita punya komunikasi, betul kan? Intim itu tanpa communication dia sudah mengerti kita. Nah, itu yang luar biasa. Saya kasih contoh ya, public speaking yang emergency. Ini yang saya lakukan. Ada orang Jepang, ada orang Indonesia. Ya, orang Jepang sukanya di presentation dulu baru bergerak, betul kan? Orang Indonesia lebih baik bergerak dulu baru presentation. Kamu beli handphone,
kamu nggak akan baca dia punya katalog. If you buy the handphone, you cannot read every detail of the handphone. How to use the handphone? Handphone number 1, handphone number 2, handphone number 3. No. Yeah, you using and you don't know, you look. But in America, in Japan, in Korea, they look the catalog first and they use the product. Nah, itulah orang Indonesia. Jadi pada waktu itu pesawat delay. Saya bilang sama orang Jepang, udah jangan banyak presentasi. When the flight is delayed, you can imagine 300 people, they must evacuate from airport to hotel. 300 people during the night. Who can afford the hotel? Cannot one hotel. I said, don't presentation. You just follow. Come. Indonesia is very come. They come. They don't ask you. Hey, Eddie, where are you going? Everything. No. They just follow us. It's like a bebek. Dia bilang. Very simple. Jadi kenapa? They trust you. Public relation is trust. Ya. Jadi public speaking, harus make trust gitu. Once you can make trust, and the second your public speaking, they trust you. They don't want to hear you. They trust you already. Indonesia like this. Ya, jadi banyak contohnya mereka menjual produk asuransi. Saya yakin everyone is selling the insurance. Ya, insurance ya. Insurance yang membeli adalah trust. Ya, orang insurance jago public speaking. Ya, dia ngomong, waduh, meyakinkan sekali. Public speaking is selling. Ya, public speaking is, yes, is selling, but public speaking is the higher than selling. Ya, public speaking to influence the people. Public speaking is I think it's great lah ya. If you can public speaking tuh very good. Helmi Yahya ya. Saya pernah ketemu dia, saya juga pernah bareng dengan dia satu proyek di Sydney dan di Brussels. Dia emang hebat. Mungkin kalau bicara ya dia bisa satu kata. Kalau saya kan bener-bener gitu ya. Nah, saya orangnya mau cepat ya. Tapi Helmi Yahya tuh dia jago. Ya jago satu-satu. Tapi dia public speaking. Dia punya time yang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Yaitu yang luar biasa sekali. Jadi kalau adik-adik belajar public speaking itu harus mantap. Nah, appearance ya, kita masuk ke dalam appearance ya. Appearance itu adalah penampilan kita. Yang saya bilang adalah fisik. Setiap orang pertama kali melihat fisik kita. Siapapun dia melihat fisik kita. Dia nggak bisa lihat kita ini orang bodoh, nggak mungkin. Fisik dulu dia lihat. Fisik is number one. Appearance is number one. Makanya orang-orang yang public speaking, nah kadang-kadang orang public speaking, public relation, ya dia bilangnya PR ya. PR ya pasti public speaking. Dan penampilannya pakai barang-barang yang mewah. Itu udah otomatis. Merek-merek dunia di kota Paris ya. Jadi Christian Dior, Hermes dan lain-lain sebagainya. Itu apa untuk membawa 30% dari penampilannya orang sudah terseduce, sudah dipengaruhi. Jadi kalau kita pakai, ya orang udah tahu ya, kita pas salaman juga cincin emasnya banyak. Kayak pengacara yang luar biasa ya. Kadang-kadang salaman sama tamu saya cincin emasnya banyak, saya ambil nggak bisa, nyangkut ya. Nah terus jam tangannya kita lihat luar biasa sekali. Parfumnya kita udah tahu di parfum produksinya apa nih. Jadi kita udah tahu semua. Jadi dari appearance itu orang bisa menggambarkan siapa dia. Contohnya appearance ya. Sebelum appearance pun very important ya. Nama. Kalau seorang bintang film mau terkenal ganti nama. Misalnya ada seorang tamu mau ketemu Citra, you have a guest, the name is Udin. One, yeah. And then the other guest is, the name is David. Which one you want to see? David or Udin? Pasti David, ya. Yeah. Oh, David please. Nah, padahal si David itu si Udin, ya. David itu si Udin juga. Nah, gitu ya. Jadi name is very important, ya. Name is very important. Jadi bagaimana kita bisa membuat nama kita? Nah, mungkin bagi orang Indonesia, saya ini keturunan Chinese, namanya sembarangan aja ya. Sama satunya Eddie Effendi is Javanese, Sudanese. And then Eddie Effendi is ternyata terkenal. Kalau Eddie Effendi di Turki itu salah satu nama sultan. Jadi sultan. Iya. Jadi bahasa Inggris, Spanyol, sama Chinese sudah. Iya, Spanish. Jadi Spanish itu menguasai Amerika Latin. Yaitu menguasai semua Amerika Latin sampai Amerika Utara lah, Spain ya. Terus kalau Chinese bisa menguasai Jepang karena udah dekat. Inggris ya udah semuanya gitu. Jadi di dunia ini banyak penguasaan bahasa. Karena apa? Kecilnya kita kan dilatih sama
orang tua kita cari duit nggak ngelatih, tapi kita bisa lihat sekarang anak-anak sekarang sebenarnya kalau pemerintah membuat satu assessment, membuat orang jadi pintar tuh, orang Indonesia itu sangat pintar sekali ya. Kita cari di mana-mana orang Indonesia itu pintar dan orangnya mau bekerja ya. Saya bilang Indonesia have a service in the heart. Jadi orang Bula servisnya di knowledge ya. Saya pernah berpikir bahwa orang Indonesia kenapa diajarin servis dia udah punya. Orang Indonesia butuh belajar knowledge itu yang harus dimiliki ya. Knowledge itu pengetahuan, tata caranya, misalnya gosokan rusak kayak seperti ini, tapi jiwanya mau bantu. Kadang-kadang mau bantu orang salah jalan orang, jadi marah, bagaimana sih bilangin orang. Nah kalau orang boleh nggak mau bantu kita, di Arab sering digebukin kita punya membantu ya. Kenapa? Nggak punya knowledge, dia mau ngebantu tapi ngerusak ya. Orang kesel udah bilang mau bantu tapi ngerusak, aduh digebukin. Jadi seperti itu. Jadi knowledge itu sangat penting ya. Jadi kalau kita Singapore Airlines very good ya, tapi dia knowledge ya. Jadi dia service kita berdasarkan based on knowledge. Tapi orang Indonesia itu pengertian service itu berjuang dengan diri kita sendiri. Nah itu yang salah. Service itu mahal di luar negeri. Di luar negeri ya kalau dibilang service, dia udah lari. Service ini berpaut dengan knowledge gitu loh. Jadi service ini memiliki knowledge. Jadi kalau orang boleh tanya, sorry sir, this is another service, how much? Tapi orang Indonesia, Bu, ada layanan tambahan gratis dong. Nah itu yang nyebelin. Jadi servis itu berarti berjuang dengan diri kita, tapi salah. Itu pengertian servis kita, wah layanin kayak kita ke BCA kan, buka pintu, apa kabar? Itu ya itu kan servis ya, servis benar. Tapi dia mau melayani, tapi ngerti nggak knowledge? Akhirnya kita lari ke knowledge. Jadi banyak di Indonesia kekurangan pengetahuan. Buat jiwa servis Indonesia nomor 1, Indonesia Thailand. Ya, tapi ya, knowledge-nya kurang. Jadi kalau knowledge itu ya orang Indonesia satu malas baca. Ya. Dalam bertemu lebih baik bergosip daripada knowledge. Jadi ya susah. Jadi knowledge is very important ya. Tanpa knowledge kita nggak bisa berhasil. Bagaimana kita mendapatkan knowledge? Itu ada caranya. Kita belajar, banyak belajar. Kita hobinya apa kita belajar. Kita harus melihat, membagi diri kita atas science ya, knowledge. Apa sih yang kita belajar? Sekarang kita lihat ada apa sih yang baru tata dunia. Oh ada COVID-19. Obat COVID-19 seberapa sulit, seberapa mudah, seberapa bahaya. Nah kita udah belajar ya. Ya orang Indonesia ini akhirnya COVID-nya juga kabur. Orang Indonesia lebih kuat dari COVID saya lihat. Dia nggak takut, dia ketemu di mana-mana. Saya juga COVID ya, kita lebih kuat ya, karena kita lebih dahsyat dari COVID ya. Ya kita yakin bahwa ya nggak apa-apa. Saya lihat orang juga nggak takut tuh. Nah kayak seperti itu ya. Karena apa? Apakah Indonesia knowledge-nya kurang? Enggak juga. Apa? Indonesia ya kalau saya lihat menghadapi COVID nggak terlalu serius ya, itu doang. Ya Indonesia orangnya nggak pernah serius. Ya kalau serius berarti negeri ini nggak bisa jalan ya. Indonesia kan penuh dengan canda dan humor ya. Makanya saya lihat itu luar biasa sekali ya. Jadi knowledge very important ya. Kalau tidak ada knowledge itu bahaya. Jadi kepada adik-adik, teman-teman ya, belajar. Kayak misalnya saya bilang, Adobe Spark, cari belajar Adobe Spark. Dia kasih gratis dulu belajar. Editing video, belajar editing video. Itu zamannya. Orang TikTok tuh video, jadi zamannya video ya. Jadi public speaking ini udah online. Yang kita rasakan sekarang di public speaking. Nah, bagaimana kita melakukan public speaking? Kalau kita ngomong sembarangan apa, orang pada tidur saat ini, pada kabur ya, nggak akan dengerin saya. Nah, itu is very hard. Jadi bagaimana knowledge ini bisa bicara ya. Jadi kamu harus belajar knowledge ini bisa bicara. Jadi knowledge ini dekatlah punya orang-orang yang pintar. Jadi kamu cari teman-teman yang pintar, yang rajin mengulas, rajin memberikan inspirasi. Kenapa? Kita malas baca. Cari teman-teman yang jago mengulas. Jadi kita dengerin dari dia udah enak. Kayak dulu kalau saya belajar cari orang yang sudah pengalaman. Jadi dia dengerin aja. Oh ini Amerika seperti, oh udah nggak usah belajar, udah ngerti lah. Jadi nah itulah yang kita cari teman. Karena knowledge very important ya. Tanpa knowledge kita nggak bisa apa-apa. Jadi iya. Jadi knowledge is power ya Pak? Iya, knowledge is power. Jadi knowledge itu kayak gimana? Zaman sekarang knowledge is very cheap. Saya bilang. Kenapa? Teknologi baru udah langsung keluar. Ya. Jadi banyak CNN, Deutsche Welle itu TV-nya Jerman, BBC itu banyak knowledge-nya ya mengenai teknologi dan lain sebagainya. Banyak kita kekurangan teknologi. Ibaratnya saya juga ngajar ya. Kesian juga murid-murid yang saya ngajar nggak punya pulsa lah. Udah gitu saya ngajar di sini remote area lah, capek juga saya ngajar.
udah naik kelas dah, gue juga bingung mau ngajar lu apa sih kayak begini ya. Jadi kan kesian gitu ya. Jadi di sisi lain kita sudah mempersiapkan, nah dia juga kesian, kita juga tahu kan perekonomiannya, bagaimana data itu berjalan, nah bagaimana dia punya gadgetnya. Nah itu yang saya bilang, Indonesia tuh knowledge-nya kita hanya butuh knowledge gitu loh. Nggak butuh apa-apa lagi. Service kita udah punya service, kita mau melayani orang. Ya orang Indonesia tuh cari duit di Indonesia minta-mintanya dikasih loh. Ya. Jadi Indonesia tuh service tuh sangat baik saya bilang ya. Cuman kita butuh knowledge untuk mempertunjang service kita ya. Citra jangan ngantuk dong. Tetap semangat ya. Nah, jadi kelihatan ya. Nah, itu kan enaknya di sini kan. Karena kalau nggak bisa banyak begini. Saya lihat ya. Jadi itu yang saya lihat. Attitude itu penting juga. Yang tadi saya bilang dari ini pada pakemnya, kalau yang attitude dia banyak dilatih dengan kita punya perilaku ya. Kadang-kadang perilaku kita kalau melihat orang ya. Saya pernah memimpin banyak di perusahaan. Jadi before I was a director, and then we have a lot of staff, 100 people, and then usually we find the people from the sex. Very ya, from the sex. Oh, smile. When you see me, you smile very good ya. Smile-nya berapa senti ya, smile ya. Terus antusias itu kalau saya suruh apa, antusias sekali ya Pak, saya siapkan Pak, ya saya Pak. Exciting, jadi benar-benar tuh exciting. Kamu suruh orang, kalau nggak ada semangat, kalau gue sama lu, kalau ada Pak, wah gue semangat. Nah itu attitude yang paling dasar ya. Smile, exciting, antusias ya. Exciting ya. Antusias. Jadi antusias tuh ya you kan speak English semua. Antusias tahu lah seperti apa ya. Exciting tuh tahu lah seperti apa. Nah itulah dasarnya dulu. Kalau kamu ketemu orang cemberut, ya orang nggak akan. Kamu lihat foto zaman sekarang, ada face apps, semuanya cantik ya. Kamu bayangin ya, komputer bisa membaca orang cantik. Komputer yang membaca, dan kita bisa melihat itu cantik. Nah, mata kita itu udah dipengaruhi komputer. Nah, itulah yang saya bilang industri 4.0. Dia bisa mengetahui kita, ya. Contohnya sederhana, kamu punya kamera, pas begitu kamu foto, kamera itu bisa menandakan kamu berada di restoran, di sini ada gelas berapa, di sini ada panci berapa. Komputer atau handphone itu bisa tahu di sini ada berapa keadaan. Nah, seperti itu. Sekarang dia masuk face app, kamu lihat di face app nggak ada yang jelek. Kenapa? Dia komputer itu mempelajari. Ini yang disebut cakep. Tadi ya gitu ya. Komputer bisa tahu. Ya, jadi yang di face app itu pasti cakep. Nah itu yang saya lihat. Itu yang saya lihat. Attitude kita jadi attitude ya. Ini di komputer ya. Gimana zaman robot? Udah kita jadikan. Apa? Kita bisa dipropagandakan muka kita. Ya, your face is now is robot, not your face. Ya, itu yang saya lihat. Ya, everybody happy, it's okay. Tepat, tanpa disadari kita masuk. Ya, di situ yang kita lihat dari attitude kita sendiri. Jadi attitude itu sangat penting. Selalu dasarnya ada teks. Teks. Ya, kita jangan teks itu penting ya. Smile, enthusiasm, and exciting. Nah, jadi exciting itu dilakukan setiap hari. Ya. Jangan pada ini baru enggak, kepada orang tua pun Pak apa Pak, kamu makan mau Pak, yuk makan yuk. Nah kan antusias, gimana Mas? Enak sekali. Nah itu antusias, jadi orang senang. Dengan orang senang sama kamu akan masuk dalam pekerjaan sebagai junior. Oke, big opportunity, ya, a lot of engagement dari kekuatan. Makanya public speaking itu bukan berarti ngomong doang, ada itu juga public speaking. Semua itu public speaking. Jadi public speaking itu semuanya. Artinya saya lihat orang yang punya leader kan, saya bilang leadership itu is very important. Seorang pemimpin harus punya public speaking. Itu harus punya. Jadi dia belum ngomong aja orang udah hormat. Ya itulah yang luar biasa ya, berkarisma yang kita bilang ya. Nah dari public speaking ini apa yang kamu dapatkan merupakan interaction. Nah interaction ini penting. Udah kamu bisa appearance kamu bagus, knowledge kamu bagus, attitude kamu bagus, tapi kamu nggak bisa interaktif. Jadi nggak bisa two ways interaktif ya. Itu ya lemah juga. Ada orang yang seperti itu. Jadi apa yang dia ngomong seperti patung aja lu sama gua gitu loh. Jadi nah di situ ya saya pernah ketemu tour leader ya. Nanti kita bicarakan, dan tour leader ini penting. Tour leader saya punya bukunya Lead Like a Tour Leader. Jadi tour leader itu ada seorang pemimpin, belajarlah sama tour leader. Tour leader itu luar biasa sekali dalam memimpin. Dia harus membawa 40 orang menurut dia sehari-hari ya. Jadi misalnya tour leader itu mengatur orang sederhana.
if you go to the toilet, to leader akan arrange your toilet. Ya. Usually the participant always asking, Eddie, I want to go to the toilet. I'm like her or his mother. Okay, no problem. 5 minutes, you will come to the toilet. And then we must arrange the toilet. Ya. Kalau every time we go to the toilet, 40 people toilet, we lose the time for toilet. Ya. Toilet ya nggak bisa 40 orang langsung masuk langsung ke toilet, diganti giliran. Apalagi saya bilang, please don't go to toilet. If you see the people from India, they go to toilet about 15 minutes because this is very long shirt. Yeah, they open about 5 or 10 minutes to open his dress. Yeah, because it's India many dress. Yeah, gitu. Jadi saya kasih tahu ya, important. Jadi we must to arrange. Ya, itu yang terpentingnya. Ya, saya bilang interaktif. Jadi interaktif. Jadi dengan adanya interaktif ini, kita bisa dapat membuat orang bekerja buat kita. Nah, public speaking itu jahat, saya bilang. Jadi orang yang kita buat bekerja buat kita. Nah, kita bilang kan, contohnya yang kita lihat adalah dari kejadian-kejadian politikus kita. Dia public speakingnya bagus. Ya, membuat orang jadi ribut sama orang. Ternyata damai-damai aja. Nah, itu ya luar biasa sekali. Jadi public speaking harus mempengaruhi. Ya, jadi if you not influence the people, it's not public speaking. You only tell the story. Jadi public speaking itu bisa mempengaruhi orang. pengaruh orang, ya, to do something, ya, for me, ya, for me, ya, for me, ya, maybe for the world, for everything. Jadi itu public speaking yang asli. Jadi kalau kamu diajar, ayo ngomong ini, tapi orang yang ingat sama kamu bukan public speaking lah. Kamu hanya sekedar cerita. Tapi public speaking, people must follow you. Itu public speaking yang saya bilang. Jadi apa yang kamu bicarakan, oke, besok kita akan berangkat jam 7 pagi. Jam 6 tolong kumpul di lobby. Everybody in the lobby. Ya, itu udah public speaking, you're very good tuh. Ya, jadi kalau satu orang yang nggak bangun, itu salahnya tour leader. Saya bilang, kenapa? You are not good speaking. Ya. Public speaking is not like talking, but you must know the emotional. Emotional itu mempengaruhi. People say yes, emotional say no. Itu loh. Yes. Ya. Emotional say no, iya. Jadi, nah itulah ya pekerjaan saya in detail. Saya bilang, kita harus mengetahui orang in detail. Karena apa? Yang kita bawa itu manusia. Ya, 40 orang, 100 orang, 500 orang yang saya bawa grup ya. Nah, 500 orang itu kita harus manage. Kalau orang satu telat, ya telat semua. Jadi bagaimana kita berbicara dengan orang. Jadi orang satu per orang kita lihat. Misalnya ada 40 orang ya. Kita biasa bilang, ibu bapak jangan lupa kumpul di sini jam 7. Karena kalau jam 7, karena di Eropa tempatnya kecil, kalau busnya datang langsung diusir lagi sama polisi. Berarti kita harus nunggu lagi, putar balik 20 menit. Kita akan telat. Nah, pada waktu kita bicara dengan memberikan public speaking, kita ngelihat orang tuh, dia pay attention-nya dengan kita. Nah, kita harus lihat tuh. Nah, itu susah, tapi lama-lama ngerti. Makanya, very sexy. Nah, dia pay attention tuh. Wah, orangnya seksi, bagus sekali. Nah, udah attention, kasih pengumuman. Biasanya itu kalau dia mandi di kamar mandi. Nah, jadi kan dia isi, oh di mana? Where? Ya, in the bathroom. He or her bathroom. Nah, jadi bagaimana dia pay attention, enthusiastic, exciting, baru kita ngomong. Ini loh, ya saya punya cerita yang kamu harus patuhi. Nah, seperti itu. Jadi jangan orang dikasih ngomong. Kita sebenarnya mempengaruhi. Kalau orang membawa berita, CNN, BBC, dia nggak pusing kan, emang tugasnya membawa berita. Tapi public speaking ini, saya bilang intinya mempengaruhi orang. Ya, seperti itulah yang kita harus lihat. Kita harus lihat membawa tekanan emosional, tekanan fisik. Nah, kita bawa, ya intelektual agak mikir sedikit, ya. Itu yang saya bilang ya, seperti itu. Tapi kalau kita bilang, stand up comedy, hampir mirip. Tapi stand up comedy bukan menyuruh orang melakukan sesuatu. Iya kan? Kalau kamu nih, iya beda. Dia ya orang ketawa aja. Tapi kita harus, iya kalau kita harus melakukan sesuatu, public speaking, kita belajar public speaking itu udah harus lihat yang tingginya. Yang penting mempengaruhi orang. Ya kenapa? Pemimpin dunia, semua itu public speaking. Ya, mereka baru bisa memimpin dunia. Ya karena apa? Pak Soekarno ya, presiden kita ya. Itu sangat baik kalau kita lihat film-film YouTube sekarang. Dia ngomong apa orang itu sangat antusias sekali. Ya, dulu belum ada seks tuh. Ya, jadi orang antusias, exciting ya dia lakukan. Ya, seperti itu. Jadi dari mana dia mendapatkan antusias? Dari kita sendiri. Jadi kita tuh yang membawa kita. Itu Power of
Luar biasa. Tapi kan PR itu dikol public speaking. Nah, siapa yang Amerika? Oh, itu malah. Dan sebenarnya saya pernah ketemu orang Irak. Irak itu pada waktu itu mata uangnya lebih besar dari pound sterling. Kita tahu pound sterling itu besar sekali di dunia. Dia lebih besar lagi dari pound sterling. Ya, kita bayangin. Dia susah, dia lari ke Belanda nyetir mobil. Ya, sedih lah. Dia orang kaya, semua Irak orang kaya, nggak ada orang miskin. Kuat. Ya. Semua itu tergantung dari negara kita, bukan dari orang lain. Kalau kita persatuannya kuat, nggak ada yang bisa acak-acak kita. Contohnya apa? Ubah dari dulu nggak pernah mau diacak-acak kuat, terus disaster terus. Jadi nggak pernah dia perang saudara. Yang kelemahannya perang saudara, itu yang lemah. Nah kita bilang ini makanya kita penting membangun PR dan public speaking. Nah Indonesia tuh kekurangan PR dan public speaking. Jadi kita tuh selalu kalau dibilang Indonesia jelek, siapa yang mau bantu? Public speaking siapa? Orang harus ngomong enggak. Indonesia bagus ini. Nah itu yang harus bicarakan. Itu yang saya bilang kebutuhan seorang public speaking dan public relation. Orang public relation dia harus belajar public speaking. Public speaking harus belajar public relation. Nah itu yang sangat penting. Nah di sini yang saya lihat dari STBA LIA, kamu sudah mempunyai 70% yaitu bahasa Inggris. Nah, tinggal mempelajari ini mah bisa dipelajari, bisa dilatih untuk berbicara. Ya kamu berbicara aja di tembok, ya jangan berbicara di kaca, nanti malu di tembok dulu. Tembok kan nggak lihat kamu. Nah udah gitu baru kamu cari di mirror ya, baru kamu bicara ya. Iya. Tapi saya yakin kamu akan bisa berbicara karena Inggris kamu sudah kuat. Kenapa kamu nggak bisa berbicara Inggris dengan baik? Karena kamu malu mengungkapkannya. Penting. Jadi kalau kamu ambil bahasa itu jalan kehidupan yang saya bilang. Kayak gitu, Ibu Neneng ya. Ya betul Pak. Pak kalau misalnya ini dari Bapak ya bahasa dalam menyampaikan informasinya atau public speaking yang Bapak lakukan, Bapak kalau misalnya ada tidak paham dengan bahasa itu yang Bapak sampaikan itu bagaimana Pak? Nah, banyak dari beberapa negara. Iya tahu saya ngerti ya. Pengalaman saya, untung saya dikaruniakan satu bahasa tubuh. Iya, saya bisa, iya itulah yang saya bilang. Ilmunya public relation ya. Public relation itu membawa kita untuk menuju ke lebih atas lagi ya. Itu yang saya bilang. Kenapa? Pada waktu kita lihat bahasa tubuh itu public relation, public speaking kan saya selalu lihat orangnya, pelajarin seksnya, ya. Pelajarin seksnya, smile, exciting, dan dia bisa bantu kita. Kadang-kadang saya nggak ngerti bahasa, saya waktu ke Maroko nggak ngerti bahasa, tapi saya bisa berkomunikasi. Nah kalau sekarang you don't worry, you have Google Map, tapi kan Google Map and Google Translate, tapi kan berinteraksinya kurang enak. Kalau kamu bisa sederhana, kalau kamu di Brussels, ya di Brussels tuh banyak orang Muslim ya. Kamu menteriak aja gini, Assalamualaikum, pada nengok semua pasti. Waalaikumsalam, brother from Indonesia, oh Indonesia, kopi, kasih kopi. Jadi, nah di situ kan, ya karena di dunia Eropa itu yang bekerja bukan orang Eropa, semua orang pendatang. Semua itu pendatang dari Maroko, dari Tunisia, ya mungkin dari negara yang lebih susah dari Eropa. Dia bekerja yang jadi kerja kasih kita makanan, operate lift dan lain sebagainya banyak. Nggak mungkin orang sana kerja kayak orang Jakarta aja ngapain kerja di tukang sampah lah istilahnya kan, udah lebih tinggi lagi kerjanya seperti itu. Jadi saya lihat dengan adanya Google Translate itu lebih membantu kita, tapi lebih baik ya kita belajar bahasanya. Itu sangat membantu kita untuk mengelola informasi yang kita dapat, untuk menjadi sebuah mindset ya dari sebuah kegiatan kita seperti itu. Jadi yang saya bilang sungguh luar biasa dari public speaking. Makanya kalau luas banget. Belajar public speaking itu saya bilang 20% teori, 80% harus menekuni. Kalau saya lihat, iya praktek. Jadi saya lihat gitu loh. Kita harus belajar untuk mendapat rohnya. Jadi saya misalnya, saya belajar musik ya sama pemusik. Saya butuh dia ngomong mengenai pelajar, tapi dekat dengan dia sehari, saya bisa merasakan auranya itu loh. Jadi saya bilang ini auranya kalau sudah ada, waduh, saingan berat saya pikir. Kalau orang sama bekerja, saya ini auranya udah ada nih, waduh, nih auranya udah ada di bareng itu di dalam. Tinggal berpikir apa dia bisa jalankan. Itu yang sangat luar biasa sekali. Jadi kayak orang tuh kayak kita bernapas. Emang disuruh nggak bernapas? Enggak, secara otomatis. Nah di buku saya itu ada tool leader ya, itu ada di saya dari dulu. Jadi
Setiap orang boleh bikin film yang sama. Tapi apa yang dia ingin lihat? Orangnya yang mau dia lihat. Informasinya akan sama. Kita mengenai Indonesia sama. Indonesia adalah negara Republik Presidennya Jokowi. Siapa yang ngomong ya sama lah. Saya kasih. Cuma kan ada perbedaan. Nah, kalau kita bertemu ya, itu lebih enak. Jadi saya ngomongnya, Lutfi ngomong, bahannya semua sama. Tapi Lutfi ngomong, Pedro ngomong, Soraya ngomong, pasti akan beda. Jadi akan beda. Siapa yang kamu senang? Senang dengan bicara. Jadi bicara itu bukan kamu harus ngomong. Wah, enggak. Yang penting kamu ngomong aja. Public speaking itu ibaratnya nggak ada pakemnya. Di mana kamu senang dia ngomong, kamu senang dia bicara, this is public speaking gitu. Jadi supaya kamu tuh jangan, karena public speaking ini dulu tuh nggak ada ceritanya, nggak ada bukunya kan. Nah ini udah public speaking ini kenapa zaman Kaisar Romawi dan lain sebagainya itu luar biasa sekali public speaking ya, seorang Raja Markus ya. Mungkin bisa bicara baca buku filosofi teras, sudah baca belum adik-adik? Nah ini saya bawa ya, filosofi teras. Nah itu bagus, gimana? Oh ada bukunya. Nah iya, ya itu kan bagus ya, filosofi teras. Jadi gimana bukunya saya juga? Jadi kalau kamu beli buku public speaking, nanti diajarin, wah harus gini. Jadi kamu bingung sendiri. Jadi public speaking adalah diri kamu sendiri dan kamu hanya mempelajari pakam sendiri. Baru kamu bawa motor, kamu udah ngerti itu motor, kamu bisa bawa motor-motor yang lain, tapi dengan gaya yang berbeda. Bawa mobil, ya mobilnya sama, Toyota, Honda, tetapi beda fitur-fiturnya. Nah, itulah yang diperlukan adalah kamunya sendiri. Jadi public speaking itu ya luar biasa sekali. Kadang-kadang nyolotin. Dulu ada public speaking itu, ya PR juga, PR public speaking ya. Itu Lion Air punya PR. Wah ngomong jago dia. Wah, orang aja udah nyolot banget, dia mah tenang aja. Nah itu yang dibikin luar biasa sekali. Nah tapi kan kita bilang, ya itulah dia. Ya gitu loh. Jadi orang melihat, ya dia. Yang dilihat tuh dia. Kayak misalnya, kalau ada Jokowi ngomong, kita senang mau dengerin. Apa sih yang dia ngomong? Ya itu doang, sederhana. Tapi kita senang melihat dia. Jadi public speaking itu adalah personalnya yang dilihat. Ya ini ya saya bilang to leader. To leader itu tiap hari ngomong. Ya, satu hari ya. Nah itu yang kita lihat dulu ya, bisa itu harus digali dulu malunya kenapa. Orang Indonesia semua pemalu asalnya, ya ibaratnya kalau orang dusun malu, bongkok apa ya. Tapi pasti dia kalau ngambek ke mamanya, pasti dia berani dari rumahnya, lu gimana, nah dia ngomong. Nah di situ yang kita gali. Nah bisa digali itu Pak. Kayaknya udah ketemu, semuanya udah ketemu. Coba informasinya agak lemah nih. Ceritanya kentang goreng, terus tempe goreng, singkong goreng, nah kita ganti. Nah, tinggal temanya ya. Jadi itu yang kita lihat. Makanya kalau public speaking kita gampang. Kalau orang banyak, maksud gua, udah nggak bisa deh. Itu orang pengetahuannya belum nyampe gitu loh. Karena dia masih, udah ketahuan. Ini kadang-kadang kita mendapatkan seorang guru yang belajar untuk mengajar. Nah itu yang saya bilang kepada adik-adik. Cari guru yang punya inspirasi, bukan yang pintar inspirasi. Guru pintar, dia mengajar untuk mengajar. Jadi dia belajar untuk mengajar gitu. Jadi bukannya yang berbawa inspirasi. Kalau orang pengalaman, dia inspirasi. Kasih kita, bukan kasih pelajaran. Kan saya bilang, pelajaran 5 tahun ini akan hilang. Tapi inspirasi itu terus menerus. Kayak orang daki gunung Everest. Oh itu inspirasi sekali. Ya, dia bisa daki gunung luar biasa gitu. Jadi itu yang momen yang berbeda. Jadi pengetahuan itu kalau saya bilang, saya juga dosen di Trisakti, saya kasih ilmu kepada di kolom chat yang satunya baik ya, saya lihat itu sudah ada hanya silakan. Jadi Ibu Neneng, maaf saya pamit, ada juga. Ya udah sambil tunggu yang mau bertanya, saya coba tanya deh kalau gitu ya. Ini menarik loh Bapak, saya lihat tadi Bapak pengalaman Bapak itu kalau misalnya kita lagi berbicara gitu ya, terus orang kan pasti
pasti macam-macam ya Pak karakternya. Iya. Ada yang langsung turut, ada juga yang terjadi masalah gitu. Pasti. Gimana nantinya? Oh banyak. Lagi dengan 500 orang yang berkumpul. Iya, itu banyak ya. Jadi orang-orang bermasalah itu umumnya semua orang itu bermasalah di dalam sebuah kehidupan. Satu masalah terbesar adalah susah tidur, itu udah masalah. Misalnya apalagi anak milenial, ya, itu tidurnya itu sangat kurang banget. Kenapa? Dari mukanya ya jerawatan. Jadi mukanya nggak bersih. Sebenarnya orang milenial itu susah tidur ya. Orang kayak saya selalu dibilang ya sederhana aja. Saya tidur jam 8. Jadi kalau udah hubungin saya malam saya nggak angkat jam 8. Saya bangun jam 5. Kok ini tidur jam 8? Ya, diberi vitamin kan mahal. Tidur tuh lebih mahal dari vitamin. Saya kurang tidur, saya makan vitamin. Vitamin itu jadi racun. Vitamin itu membantu kamu Edi, bukan itu adalah doping, udah racun. Doping kan racun. Jadi nah itu yang saya bilang, Edi nggak beli vitamin, saya nggak pernah makan vitamin. Kenapa? Vitamin diproses dalam tubuh kita. Kita nggak tahu apa yang kita makan. Ya. Nah di situ yang saya lihat, kenapa saya perlu jaga fisik saya nggak boleh sakit, saya nggak mau sakit karena suatu pekerjaan yang terus menanti saya. Gitu. Jadi saya prinsipnya seperti itu. Ya. Jadi, nah dari situlah kita lihat kemurnian hati kita bisa mendapatkan, kita dapat melihat orang yang bermasalah. Ya, kenapa? Kita jangan pernah public speaking juga nggak boleh bilang, gue dilihatin sama orang itu. Jangan, lihat orang itu baik semua. Lihat orang itu adalah, dia adalah saya, dia adalah gua. Nah, kita jadi nilai efektifnya, positifnya ada di kita. Nah, itu yang kita lihat. Emang ini susah, tapi kita harus praktekkan, dan lama-lama kita bisa melihat keadaan itu. Nah, gitu. Kadang-kadang saya lihat, oh ini orang masalah. Memang masalah. Tapi saya lihat belajar, masalah orang itu saya bisa dapat ya kurang lebih ya, berbicara dengan dia 10 menit kita udah tahu nih kemana arahnya. Nah itu yang kita lihat. Nah dalam apa pembicaraan? Pembicaraan harus murni. Jangan pernah membilang ini bapak ini sombong, itu udah salah. Itu kita kalah beneran. Kalau kita udah menjudge orang, menuduh orang, you are not good, you are stupid, you are wow, udah kalah kita. Jadi kita nggak dapat open mind gitu. Begitu kita open mind, tamu juga bisa ada kita open mind. Lawan bicara kita bisa open mind. Di situ baru kita bisa menguasai dia, gitu loh. Jadi menguasai dia dengan public speaking. Saya bilang kalau orang yang tidak bisa public speaking, tidak bisa menguasai orang, ya susah lah jadi tour leader. Nah tour leader itu ya saya bilang luar biasa. Dia harus ngomong dari jam 9 berangkat, dia harus mempengaruhi orang supaya sangat antusias, exciting. Selalu bilang Bapak Ibu sebentar lagi kita akan sampai di danau yang sangat indah. Walaupun danaunya sih biasa aja. Dan di situ kita akan melihat, wah, jadi kita akan lihat tuh suatu momentum yang luar biasa. Kita sampai melihat dia punya responnya, dia lihat antusiasnya mereka. Kena, udah siap. Jadi dia, di kapan sampainya? Nah, gitu loh. Kapan nih kita bisa lihat video darinya? Nah, gitu. Ya, boleh apa tuh Bu? Betul, dari Afi. Izin bertanya, bagaimana kita bisa menceritakan kualitas diri kita di pertanyaan wawancara seperti apa kami perlu hire Anda? Terus udah, apa lagi? Udah begitu supaya terkesan natural katanya. Oh iya, itu sangat penting. Saya pun tanya orangnya. Kalau saya dari dulu saya menjadi pemimpin, saya nggak pernah terima orang saya lihat CV-nya ya. Seperti saya harus lihat seksinya dulu. Nah, seksinya kemarin itu yang exciting banget. Kadang-kadang sama RT bilang, Pak Edi terima orang tuh tidak ada ininya ya, nggak ada apa CV-nya semua. Kan juga kalau nggak itu kan sebulan kita udah pecat. Hadis banget sebulan kita pecat. Nah kita lihat antusiasnya. Nah itu ya orang tanya, saya kira bagaimana mengenai diri lu? Ya kita harus bilang saya sangat antusias dalam suatu pekerjaan. Ya apapun yang saya lakukan, ya tidak ada salah sih. Ya, selama ini yang saya lakukan. Ini kita kasih lihat promo. Nah itu benar. Ya, Pak nanti saya coba ya. Saya coba terus nggak boleh coba. Emang ini kita percobaan. Jadi anak-anak yang disuruh kalau dia wawancara antusias, saya bilang semuanya antusias, senyum. Orang senyum terus saja orang udah nggak mau nanya. Ya udah rasanya udah bagus lalu lah. Lu senyum terus, iya senyum lu aja udah bisa gue jualan. Gitu. Udah, iya kan, ya lu senyum aja dah, udah. Orang udah bisa jualan gitu loh. Nah apalagi wanita ya yang cantik itu luar biasa sekali, apalagi senyum aja udah kelepekan katanya. Gitu. Jadi, nah itu yang saya bilang, makanya selalu antusias ya. Coba.
Oke. Nah ini emang sangat sangat tantangan buat orang ya. Jadi malu itu satu, kenapa dia malu? Mengenai fisik itu yang paling susah. Mengenai fisik. Kalau mengenai pengetahuan bisa belajar. Kalau mengenai fisik itu kepercayaan diri. Ya itu yang agak susah. Misalnya kalau fisiknya sudah berbeda. Tapi ya saya lihat lagi. Saya pernah nonton satu perusahaan di Amerika. Public relationnya itu matanya buta. Butanya itu buta cacat. Nah, itu bisa lihat di CNN. Itu perusahaan membuat tisu basah yang antiseptik. Yang itu. Dan semuanya itu orang-orang cacat. Dia punya direktur PR. Begitu loh. Dia bisa ngomong, ya bukan buta. Nah itu bisa. Nah itu yang kita lihat. Nah dia pun tuh bisa bicara. Nah kenapa kita nggak bisa? Kita orang bagus, visi yang bagus. Ya mungkin kita akan lemah di mana ya kita nggak tahu ya. Tapi ini bisa kita melatih. Maka itu yang perlu adalah interaksi kepada orang yang mahir. Itu yang diperlukan. Jadi nggak mungkin kita belajar teori itu nggak bakal kena. Dengan orang bertemu itu mendapatkan saya bilang inspirasi. Itu yang sebuah keberanian. Ya, itu nggak bisa belajar sendiri. Ya harus mengenai bertemu, ngobrol. Gimana ya ngobrol? Kayak orang naik sepeda. Ya. Saya ini setiap hari naik sepeda. Saya bawa orang tuh naik sepeda, ambil susah, nanjangan orang tuh takut Pak. Terus jalan. Apa? Awalnya bisa. Ya, dia nggak percaya diri, tidak kuat. Ya, latihan. Nah di situ yang saya lihat bagaimana bertemu dengan mentor yang bagus. Saya tadi cukup jelas. Sekarang dari Amin Fadila, pertanyaannya adalah bagaimana cara mempersiapkan untuk berbicara agar terdengar dekat dan nyaman. Nah itu kembali lagi kepada kita pembawaan itu ya. Jadi kadang-kadang orang mau yang jaim, kata orang, halo apa kabar. Nah itu kan saya bilang dia mau lihat siapanya kamu. Nah kadang-kadang Edi itu kecepatan bicara ya. Kalau saya bilang apalagi udah dikasih tahu, Edi ini sebentar lagi mau selesai. Wah saya cepet tuh. Orang bilang keteteran gitu. Nah nggak tahu lah sekarang bagaimana Ibu Neneng merasakan pembicaraan saya. Apakah saya cepat, keteteran. Dan itu yang saya rasakan belajar sama penyiar radio. Ya penyiar radio tuh bermacam-macam ya. Sekarang mungkin anak-anak milenial nggak dengar radio, sayang sekali. Karena radio itu nggak dengar orang, dengarnya suara. Ya kalau TV kan bisa dengar orang. Nah disitulah kita jago mengutarakan. Ya, jadi kalau kita bilang bagaimana membawa vokal kita apa itu agak kayak penyanyi jadi ya. Ya namanya kalau kita antusias tentara ya kalah perang apa ini bisa pidato. Bayangin pada waktu dia pidato begitu menggebu-gebu, membawa orang, melihat dunia harus berperang, itu luar biasa sekali. Ya, jadi kalau kita lihat mengenai vokal, memang hanya bisa didengar dan cocok, bisa diterima orang. Sesuai karakter gitu. Iya, sesuai karakter. Jadi ya tentulah orang sumbing yang nggak bisa. Ya orang ini akan ketawa terus. Contohnya ya, saya pernah ada ngaji orang sumbing, nggak hazar gitu, jam 6. Oh, jadi lucu orang sumbing ngaji. Jadi kan kita mau ketawa kita salah. Nah itu kan ya orang sumbing ya, Ibu tahu ya orang sumbing ya. Tahu orang sumbing. Iya kan disuruh ngaji gitu. Kita lucu dengar. Jadi ya, bahan lucuan. Tapi dia berusaha gitu loh. Jadi nah kita lihat lama-lama akhirnya kita terbiasa dengan suara dia, betul kan? Ya oke. Pertama kita akan ketawa ini orang kok lucu banget ya. Nah kalau kita lagi ngaji itu dia kan langsung nggak ada berinteraksi sepotong-sepotong. Lama-lama itu jadi terbiasa dan ya enak didengar juga. Gitu. Jadi usahakan suara kita ya kita harus latih kecepatan, terutama kecepatan bicara ya. Dan juga nggak usah cepat, nggak usah pelan. Intinya berlatih. Nah, Pak, makin lama banyak nih Pak. Menarik sekali tadi Pak. Ya udah kasih hadiah dah. Siap ya Pak. Ada hadiah Pak. Hadiah ya. Oke, hadiah Anissa. Oke, dari Anissa Octavian. Misalnya kita sudah mempersiapkan segalanya saat presentasi dengan matang. Namun di tengah presentasi kita blank, lupa semua. Terus bagaimana gitu supaya ketika kita melihat audiens yang sebelumnya tidak pernah melihat presentasi kita. Jadi gugup gitu Pak ya. Iya kalau saya bilang sih itu jam terbang ya. Nggak mungkin nggak gugup ya. Kalau kita gugup ya kenapa? Kalau saya bilang orang semakin banyak latihan tuh semakin banyak masalah. Kayak saya ya, kayak gitu ya. Jadi makanya spontan aja udah belajar. Yang penting kita udah siapin semua gitu loh. Jadi kalau kita semakin banyak latihan semakin
diri kita tidak mempercayai diri kita. Itu ya biasanya. Tapi kalau banyak latihan orang ya latihan tuh harus ada porsinya gitu. Ya, kalau kita latihan terus, jadi ada orang latihan yang takut salah, itu yang bahaya. Ada orang latihan yang ingin memperbaiki performance yang itu yang bagus. Ya. Jadi latihannya untuk memperbaiki performance. Iya, bukan melatih dia untuk jangan salah, itu pasti salah. Jadi kita mau tampil lebih bagus lagi dengan latihan ini. Jadi usahakan itu kalau kita lihat materinya, kan sekarang mah pakai PowerPoint ya. Kita tahu kan misalnya satu PowerPoint kita bisa ngomong berapa? 15 menit. Itu udah paling lama 15 menit satu PowerPoint. Dan itu pengetahuannya yang luar biasa ya. Jadi saya bilang itu tergantung dari informasi yang dia dapat. Nah, kalau informasinya banyak, nggak mungkin lupa lah. Itu udah jam terbang ya. Kalau udah lupa di tengah jalan, udah nggak bisa perbaikin. Masa kamu udah lupa kamu mau ketawa-tawa sama dia orang, kan nggak lucu juga. Jangan nyangkut di sana gitu ya. Dan biasanya itu dilatih ke teman-temannya tiap hari. Nggak usah ngobrol aja itu udah paling enak. Melatih public speaking sederhana, kita ada 10 orang, kita lempar topik. Nah, dia ngobrol tuh. Dia menguraikan ceritanya. Sederhana aja, misalnya kucing. Oh, kucing itu luar biasa, bulunya bagus. Kalau kucing Anggora, wah ini kucing aja. Nah, bagaimana dia mengungkap, oh kucing beda. Kucing itu mempunyai rasa yang luar biasa terhadap majikan. Apa coba dia latih seperti itu, mengembangkan satu cerita. Nah, seperti itu. Ya. Cerita. Iya, betul. Pak, ini tanya lagi Pak. Ini ada yang nitip pertanyaan lewat WA. Sebenarnya yang dari chatroomnya. Bapak masih ada perasaan gugup tidak? Tidak. Ketika public speaking, bagaimana cara menghilangkan rasa gugup? Oh enggak, jadi gini, memang itu sih kita harus latih ya. Jadi banyak orang yang bertemu dengan masing-masing teman-teman saya kalau bertemu dengan bos-bos langsung begini gitu. Jadi kalau saya kan saya ketemu langsung tawarin produk saya, mempresentasi saya dengan bos. Saya tidak beranggap ini adalah bos, saya tidak beranggap ini adalah lebih rendah dari saya tidak beranggap juga ini lebih tinggi dari saya adalah saya dan saya akan mengenalkan kamu. Saya lebih tahu loh daripada kamu, misalnya. Ya saya ngomong, kegugupan itu kan latihan. Nah, contohnya yang saya praktekkan selama ini yang udah ada 1 jam lebih, ada nggak saya begini ya? Iya, ada. Karena ini suatu latihan ya. Latihan itu yang kita harus pelajari. Dulu ada. Saya rasakan dulu ada. Maksud saya, udah nggak benar. Kalau orang udah sering, lu nggak tahu lah. Nah, disitulah kita belajar bagaimana mengungkapkan diri kita. Harus cepat. Nah, ini kan behind the scene saya tuh prosesnya cepat ya. Dulu saya orangnya prosesnya cepat. Kalau teman-teman ngomong apa, saya cepat nanggepin. Gitu loh. Jadi saya tahu ibarat main sepak bola, ibaratnya Mike Tyson kalau gebuk cepat gitu loh. Kelas orang yang senior. Itu yang paling penting. Public speaking itu bertemu orang yang membantu kita untuk mengungkapkan. Itu public speaking. Jadi kalau kita baca terus, percuma. Gitu loh, percuma banget. Gitu. Kuncinya latihan, mentor yang tepat. Iya. Nah, di luar tadi modal awal, hanya apa namanya, appearance, Iya. atau knowledge, emotion, itu ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Kita lanjut dengan selanjutnya Pak ya? Iya, boleh. Makin lama ini makin banyak. Wah, makin pinter nih berarti. Menarik nih Pak. Iya, makin menarik dengan topiknya. Apa nih? Yang dari Sabirah ya, Sabirah Zulfa. Pak, bagaimana kalau skills-nya tidak selaras dengan penampilan? Bagaimana jika dia pintar dan kemampuannya baik, tapi sayang fisiknya kurang? Apa ini sama ya Pak dengan yang tadi ya, dengan yang seni misalnya? Oh iya, ya itu ya saya bilang. Kalau saya bilang tidak pernah ada, kalau pengetahuannya cukup, fisik itu belakang sih, jadi mundur. Itu yang saya lihat kan tadi ada perusahaan yang PR-nya, direktur PR loh, dia yang ngomong, kalau ada komplain dia ngomong, dia orang buta. Dia ngomong seperti lancar. Nah jadi saya bilang, kalau fisik itu akan hilang. Contohnya ada Hawking itu seorang yang jago tuh, yang pakai kursi roda tuh, ngomongnya begini, yang di Inggris, yang tubuhnya makin lama makin mencut. Ya, mereka kalau orang ngomong berapa ribu orang mau dengar suara dia, fisiknya lemah, tapi pengetahuan dia luar biasa. Jadi apalagi yang kenapa makin lama semakin banyak kita berbicara, akhirnya orang akan melihat apa sih cerita kita. Ibaratnya gini, orang akan tanya, ekonomi Indonesia seperti apa tahun depan?
setiap orang berbeda-beda, tapi setiap orang bisa mengungkapkan pendapat, tapi realitasnya hampir berapa persen yang mirip. Mereka bukan tukang ramal, tapi mereka bisa menganalisa. Jadi analisa itu yang membuktikan, oh dia berpikir, dia mempunyai pengalaman yang luar biasa. Nah itulah yang saya lihat. Jadi fisik itu biasanya kalau dia ngomong fisiknya kena otomatis. Jadi semua itu ungkapan. Contohnya ada orang yang membawa motivasi, tangannya nggak ada, kakinya nggak ada ya. Pernah lihat? Nah, itu kayaknya bukan main orangnya. Ya, tangan dan kakinya tidak ada, tapi dia bawa mengenai motivasi. Wah, luar biasa sekali. Lihat tuh Pak ya, pertanyaan dari Rita Andrea. Halo, nama saya Rita, saya seorang PNS. Wah, PNS luar biasa. Ya, ini bertanya, bagaimana cara menanggapi kritikan dengan cara profesional dan tidak terpancing emosi? Nah, ini penting ya. Satu, ada bukunya kan Masa Bodoh. Ada buku mengenai masa bodoh, itu pinter juga. Iya, masa bodoh ya. Kritikan itu adalah satu ya. Itu saya bilang dengan dikritik kita harus bersyukur. Kenapa? Itu momen untuk maju. Saya maju ini dalam kehidupan saya bukan dari pujian, dari sebuah kritikan. Jadi semakin banyak kritik saya semakin maju. Kenapa? Disitulah saya membuat garis finish saya. Gitu loh. Garis finish saya melalui kritiknya. Oh, saya ini payah begini-gini. Itu finish saya dong. Nah, saya bersyukur dengan orang. Kalau kita dipuji, ya kita nggak perlu pujian, emangnya udah patutnya seperti itu. Ya, jadi ungkapan kritik itu kita tanggapin sebagai satu pacuan buat kegiatan kita untuk nantinya, gitu loh. Jadi banyak yang diproduksi dari kita, ada kan yang bilang, lu jangan kasih lihat rencana, kasih lihat resultnya, result. Jadi nggak usah kasih plan, tapi kasih result. Jadi kalau kita dikritik, ini biarin aja, tanya lagi. Apalagi yang saya kurang? Coba, lu sangat berterima kasih. Apa yang lu ungkapkan kepada diri saya? Nah, mengkritik ini menjadi sesuatu yang berharga bagi diri kita untuk kita maju. Nah, kita hidup dari sebuah kritik, bukan dari sebuah pujian. Kritik merupakan maju kita. Misalnya kalau kita dikritik, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Biasanya kita nggak tersinggung dong. Ya itu bukan gue yang begitu kok. Biasanya dikritik itu ada kemiripan dengan kelemahan kita. Nah, disitulah yang kita harus menjadi sebuah cerita kita untuk kita maju. Gitu loh. Nah, itu kemajuan kita. Kita kalau ada film dikritik kritikus film, itu untuk maju. Ya, untuk kritik kita bayarin orang untuk kita maju, ya susah lah. Nah, kita nggak usah bayar, dia bisa kritik kita, luar biasa. Harus tetap positif thinking gitu ya Pak ya. Oh, bukan positive thinking, Bu. Salah ya. Saya bilang, bukan. Kita lihat ini negatif, tapi kita jadi pacuan kita untuk melangkah lebih maju. Ini motivasi ya. Kalau positif kan kesalahan positif itu jadi mempositifkan semuanya. Gitu. Emang ini udah negatif, tapi ini buat pacuan kita untuk kita maju. Gitu loh. Jadi kita tidak usah membantah terhadap dia yang mengkritik, tapi kita membuktikan pekerjaan kita. Nah, dia akan cari lagi nih, apalagi yang nih kita mau dikritik, ya bagus, kita lebih maju lagi. Nah, orang kritik mah udah tugasnya kritik, ya bagus, dia dikritik terus. Pak ya untuk menerima kritikan. Iya, benar. Tapi kita jadikan sekarang sebagai bahan kita untuk finish, gitu loh. Jadi dia kayak kita kan ya, contohnya kita beli handphone ada di update kan, update ada kan, oh harus diupdate. Nah, update itu kritik itu update kita. Ya, kita harus diupdate. Mungkin kesel kita terima, tapi ya itulah harus kita terima, lama-lama jadi biasa. Sekarang pertanyaan dari panitia ini. Saya juga bertanya, bagaimana membangun kepercayaan orang lain terhadap kita dalam public speaking? Nah, ini yang tadi, ya. Nah, ini penting sekali ya. Jadi kepercayaan itu udah di atas dari sebuah result dari sebuah public speaking. Ya, pertama kalau kita ngomong ini kan ada kepercayaan itu ada perbuatan. Jadi public speaking ini adalah memang untuk mempercaya orang sekali itu susah. Tapi kalau sudah sekali kamu berhasil, kamu bisa menguasai 1000 kali dalam sebuah perbuatan. Nah itu kayak saya mempresentasikan ya. Contohnya, saya mau seminar di udara, ya saya mau bikin dong. Orang nggak percaya, lu bisa bang seminar di udara. Kalau gagal kan tamunya malu.
Ya, nah, saya udah memprestasikan ini berhasil dan saya buktikan ini berhasil. Nah, begitu ini berhasil, saya nggak usah presentasi lagi ke orang itu. Dia bilang, dia udah lu gue percaya lu udah aman. Nah, saya punya pekerjaan tuh banyak mempresentasikan for public speaking. Jadi misalnya Alcotres di Bogor, ya itu orang sih nggak ada yang mau. Saya tawarin dulu ke BCA tuh perusahaan, jangan ntar gagal gue malu lagi. Ya, tapi ada orang yang berani ya, oke bisa deh. Itu kalau tanya, Edi sudah melakukan belum? Nah seperti itu. Jadi itu yang sangat luar biasa sekali. Yang saya bilang, bagaimana pertama harus benar-benar bekerja dan keras untuk membuktikan. Kedua, udah santai. Seperti itu. Kalau misalnya belum ada itu ya Pak yang agak susah. Nah itu ada sebuah perjuangan. Itu serunya di kita tuh. Jadi itu pelajaran yang sangat menarik. Untuk mempercayai itu. Kalau sudah orang percaya terhadap kita nggak usah ngomong aja udah beres. Ada lagi Pak, dari Anissa Maria. Nah, ngajak sekarang kalau kita bisa dalam bahasa Inggris misalnya kereta, apa ya orang-orang langsung cari kita dengan tatapan yang macam-macam. Padahal menurut saya dengan berbicara bahasa cepat dan cukup hanya akan membuat kita merasa percaya diri. Oh, kenapa itu Pak? Kalau kita ngomong misalnya, ya oke saya pahami. Kita ngomong pakai bahasa Inggris, terus tiba-tiba kok orang-orang pada ngeliatin. Nah itulah, kalau saya bilang itu bagus, orang pasti ngelihat lah. Kamu ngomong bahasa lain orang ngelihat, pasti itu udah otomatis. Nah kita ngomong nggak apa-apa orang ngelihat, kita bisa ngomong. Yang kita pada waktu orang ngelihat kita senyum. Nah itu yang kejahatan dari diri kita mengasumsi lagi. Oh dia tuh begitu, biarin aja kalau dia senyum. Ya, kita ngomong aja terus nggak apa-apa. Nah itu yang saya lihat, itu yang ya nggak apa-apa. Semasi orang malah, kalau saya beda ya Bu ya. Orang mengharapkan diri saya ngomong Inggris. Saya pernah jalan-jalan kemana, dia panggil saya, hey mister, apa kabar? Saya orang Indonesia. Tidak percaya, masa kamu orang Indonesia? Bukan orang Indonesia, saya orang Indonesia. Saya bilang, udah ngomong Indonesia aja gitu. Saya pernah naik sepeda ke NTT, dari Larantuka sampai ke Labuan Bajo, panjang tuh. Ya, jadi ketemu orang Indonesia, dia panggil, mister. Wow, dia ngomong, how are you gitu ngomong. Saya bilang, saya orang Indonesia. Dia tidak percaya. Saya orang Indonesia, saya bilang. Nah, seperti itu ya. Jadi, yang kita lihat, itu asumsi kita aja. Ya. Kalau di negara lain ya, apalagi ya saya bilang di Eropa, itu terdiri dari berbagai macam bangsa. Di Amerika juga sama, itu berbagai macam orang bicara. Jadi bagaimana kita mengasumsikan. Di zaman sekarang beda loh, kita masuk ke zaman yang sudah global. Ya mau ngomong bahasa apa nggak ada masalah. Mungkin kita merasakan orang melihat, lu sombong banget sih, konyol banget sih, ya nggak ada masalah. Kita ngomong, betul kan? Apalagi kita bisa bilang, saya sih sekolah di LIA. Wah orang lebih hebat lagi. Wah kamu bisa ngomong, iya. Itu promosi. Nah, dari diri kita itu yang berinteraksi. Yang saya bilang ya, kalau kamu sudah berinteraksi dengan yang baik, ya itu mengelola hasilnya yang terbaik. Gitu. Jangan pernah mikirin orang lah. Kalau enggak, saya juga kalau kata orang, saya nggak maju-maju. Seperti kodok dalam tempurung, kata orang. Seru loh di CNN. Dia marah-marah apa ya. Padahal itu seru sekali. Nah itu belajar public speaking mengenai Donald Trump. Buruk. Tapi ya itu kita harus lihat. Nah, bagaimana dia menanggapi hal-hal yang tersebut seperti itu? Ya, mungkin kalau ada waktu lagi, saya siapkan dari Hitler, dari Stalin, orang-orang yang punya public speaking. Sampai ke Donald Trump yang paling unik. Makanya adik-adik nanti cek aja Donald Trump. Dia perang terus sama pers. Ya, itu terus sekali. Dia public speaking ya, bubuk gitu ya. Nah itu sungguh luar biasa. Ya, seperti itu. Dan yang kepanjang, kita bisa panggil lagi Pak Edi. Oke, Pak Edi masih ada pertanyaan lagi. Mohon sharing pengalaman Bapak, bagaimana mengendalikan dan membedakan audiens yang sungguh-sungguh ingin bertahan atau hanya ingin membuat kita kelihatan tidak baik di banyak orang. Nah itu saya paling demen audiens yang bertanya untuk tidak baik terhadap orang. Jadi audiens yang mau ngetes nih ceritanya, betul kan? Gitu kan? Nah itu, kan saya bilang, nah itu anggaplah kritik, itu anggaplah untuk
update kita punya knowledge. Nah itu kan kayak di film-film aja, film persilatan China punya, Tiongkok kan gitu kan, ngetes kan, ngobrol apa, nah disitulah kita lihat. Nah itu yang perlunya. Nah untuk mendapat kepercayaan kita bisa jawab yang dia yang ngetes, itu adalah kepercayaan. Karena pada waktu dia bertanya, orang seperti ini sudah pasti terkenal di lingkungannya. Dia tukang begini nih, kayak gitu. Begitu kita bisa ngomong ke dia, berarti selesai semua. Sama juga seperti saya kalau presentasi ke klien kan banyak, nggak mungkin satu orang. Jadi saya lihat siapa yang sering nyebelin. Nah itu di dalam hati saya bukan, oh ini nyebelin nih, enggak. Teman saya langsung ke dia, karena tahu teman-temannya pasti kalah sama dia. Nah kamu cecer dia, gitu. Cecer dalam arti jangan timbulkan psikologi yang kurang baik, kesan terhadap asumsinya. Biasa aja. Jadi ya kita harus pairing dengan dia. Begitu kita menguasai dia, ya kita bagus. Jadi daripada orang yang serius tanya, cuman yang nggak ada apa-apa, tapi dia mau bikin masalah buat kita. Tapi orang yang seperti ini pasti mempunyai sesuatu yang posisi yang tinggi biasanya. Betul nggak? Sama lah kayak Ibu Nenek mungkin kan dalam meeting ini orang hebat nih, yang begini. Nah kalau kita bisa talk orang ini, berarti kita menguasai audiens semua, gitu loh. Banyak pengalaman, kita jadi makin tahu ya Pak ya. Iya, betul. Orang, iya, betul. Iya. Pak, lanjut nih, Pak. Dari kita adalah bagaimana menyikapi audiens yang datang-datang saja gitu ya Pak ya, tidak beri reaksi misalnya ya. Padahal kita sudah membawakan presentasi secara yang menurut kita gitu santai dan fun. Nah itulah saya bilang seks itu belum ketemu. Nah itulah gunanya seks ya. Jadi pada waktu kita masuk, makanya kalau dalam team building ada apa tuh, tepuk tangan, apa namanya, cheer up ya, breaking, itu ice breaking ya. Kita harus ice breaking dulu ya. Kita bukannya team building, tapi kita ice breaking. Halo, apa kabar Bapak Ibu? Senang berjumpa dengan Bapak Ibu lagi. Saya lihat tadi ya di seberang sana, kita menguasai tuh daerah situ tuh ceritanya. Misalnya saya ke Lia ini kan di Padegan. Jadi saya udah naik kereta tuh, saya seru tuh jalan di pinggir-pinggir kereta tuh untuk ke Lia. Padahal ada jalan yang lebih besar. Saya lebih adventure, seru di pinggir jalan rel itu, senang. Jadi, nah mereka terbawa ceritanya dulu. Berarti mereka mengerti. Jangan sampai kita, apa kabar? Di Amerika, sombong. Lo Amerika. Jadi kita masuk dulu di kehidupan dia. Gitu loh. Misalnya, kalau kita datang, orangnya makan kangkung, kita ngomong Kentucky ya, nggak masuk. Jadi kalau kangkungnya, dia tahu. Nah, sudah mempersamai persepsinya. Jadi kita mengambil audiens ceritanya, semuanya sama jadi bebek, baru kita ngomong apa yang kita mau. Nah, itu yang kita menguasai. Jadi pada waktu saya audiens, kita harus mempersamakan pemikiran kita. Jadi kita yang mempersamakan dia. Ya, contohnya kayak Kelia di Padegaan, Cawang. Padegaan. Saya turun dari itu, saya masuk di bawah jembatan tuh enak tuh ya. Dulu banyak game, sekarang udah nggak ada. Jalan sejuk, anginnya enak tuh dalam kereta. Ada yang merasakan. Nah, itu udah ketemu tuh ceritanya. Jadi audiens kita udah tarik jalan gitu. Nah, seperti itulah yang kita bisa menarik audiens sampai ke dasar hatinya. Ini ibarat pacaran lah ya. Kalau kita datang ke cewek kan ngomongnya gimana, kamu sukanya apa? Oh, ayam goreng, saya juga suka ayam goreng. Senang ya, senang. Ayam gorengnya di mana? Iya, itulah kayak misteri. Apalagi kan audiens yang banyak ya. Nah, itu yang saya bilang. Bagaimana kita menguasai pengetahuan. Apa? Knowledge itu yang kita ungkapkan lagi. Padahal semua itu adalah informasi, pengelolaan, ungkapan. Mungkin informasinya sama. Kita makan ayam, kita kelola, cuman cara penyajiannya berbeda. Jadi ayam Kentucky, jadi ayam goreng, jadi ayam goreng tempe. Nah itu doang kita rubah-rubah gitu. Padahal sama aja. Ya, seperti itu. Nanti kalau udah terbiasa, kayaknya ngomong sejam, 2 jam, 3 jam mah cepet banget. Iya nggak terasa, iya. Boleh ya, satu lagi nih Pak, Iya. dari Dian Cinta. Bagaimana cara menanggapi seseorang yang sangat gigih menolak atau tidak setuju dengan pembicaraan kita saat public speaking? Nah itulah itu perlu juga. Kenapa? Itu sama lah. Saya bilang public speaking kita namanya produk. Karena kita belum masuk ke chemistry yang sama. Kita belum masuk ceritanya dia tuh seperti apa.
Nah kalau kita udah masuk ceritanya dia sama dengan kita, contohnya dia sama-sama dari Magelang. Oh kita bisa cerita Magelang, kita udah tahu nih, wah ini yang paling killer yang mana nih? Kita sama, kita harus cari tahu. Oh dia ngomong kan, dari ngomongnya kita tahu, oh ini berasal dari mana? Magelang ya, oh kita bisa cerita. Nah cerita itu masuk, nah berarti ada rasa persaudaraan. Persaudaraan yang masuk lebih gampang. Nah kalau udah dalam perjalanan udah jadi gontok-gontokan, ya susah diperbaikin. Awalnya dulu, kembali lagi ke seksnya dulu. Kita harus lihat, pertama kita bikin humor dulu, smile-nya gimana. Oke, smile nih, berarti mereka ini attract dengan kita punya bicara. Terus antusias nggak? Nah, Bapak Ibu kita akan pergi ke satu danau yang luar biasa, kita akan ketemu dengan bidadari. Wah, cakep loh bidadarinya. Wah, luar biasa sekali. Tingginya ya, lebih tinggi dia daripada saya, rambutnya blonde. Nah, gimana tuh antusias dia? Nah, kita lihat kan. Nah, bikin dia exciting. Udah antusias kan? Antusias itu ada kemauan. Exciting kan lebih, wah. Nah, seperti itu. Dan bagaimana kita mengungkapkan itu ya harus dengan pengalaman lagi ya. Ya, belajar lagi lah. Nah, seperti itu. Iya. Mungkin ini sama jawabannya. Wah, sebentar kok saya jadi yang mengasumsikan jawabannya ya. Maaf nih Pak. Iya, nggak apa-apa. Nah, ini pertanyaan adalah tetap malu juga tadi Pak. Takut bertatap muka dengan audiens. Bagaimana ya Pak supaya eye contact itu tetap ada, tidak malu? Sama ya Pak ya? Iya itu ambil eye contact. Nah itu penting bagi orang Indonesia, itu banyak yang nggak mau eye contact. Ya karena kalau dia ngomongin bule, saya kerja sama bule juga banyak ya di perusahaan dulu alfaka.com, bule juga ya. Dan kalau bule tuh kalau ngomong bertatapan, dia dari kecil udah seperti itu. Kalau kita kan nggak apa-apa nunduk apa ya, tapi kalau bule maunya empat mata, itu kebiasaan dia. Kalau kita ya nunduk apa sih, bagi kita sih bukannya satu masalah ya. Cuman kalau bule tatap gua gitu. Nah di situ yang kita lihat ini suatu kebiasaannya aja. Jadi kebiasaan kita natap, ya itu yang kita lihat. Nah itu yang kita bicarakan. Jadi itulah kelemahannya Indonesia sih ada di situ ya. Saya lihat kadang-kadang bule, ya lu tatap muka gua nih. Supir disuruh tapi biasa ya orangnya seperti itu ya. Jadi kita lihat adalah bagaimana kita mengelola diri kita lagi ya. Kita selalu berkata kepada diri kita yang terbaik di antara mereka. Bukan berarti sombong. Ya jadi kita bisa tatap dia. Iya betul. Jadi kita mempunyai kekuatan. Gitu. Tatap aja mukanya. Gitu. Atau ada misalnya lihat di apa katanya sih, lihat di atas dahi, misalnya di dahinya. Oh nggak perlu sih gitu ya. Saya lihat jadi banyak teori lagi, ya Bu. Jadi lebih baik langsung aja ya gimana apa gitu. Kan bisa dipraktekkan ke orang tua kita, ke teman kita, ya gitu. Itu kalau saya bilang kebiasaan aja ya. Kadang-kadang kita rasakan pengetahuan kita kurang atau sesuatu yang dia akan tanya kita nggak bisa jawab. Nah itu yang kita lihat. Penguasaan diri kita terhadap pengetahuan itu yang kurang. Gitu loh. Iya. Gitu. Luar biasa. Ini sepertinya masih ada lagi, ini masih ada 300 pertanyaan. Waduh, luar biasa. Oke, saya rasa bagaimana panitia ini waktu yang berdasarkan time ini ya, sepertinya saya akan 5 menit lagi, masih ada 5 menit lagi. Jadi saya harus mencari nih 300 pertanyaan yang tadi ya. Oke, atau Pak Edi, apakah ada apa ya namanya ya tips khusus gitu loh untuk peserta di sini Pak? Oke gini, ini kan ini baru mau lulus ya? Macam-macam ya Pak, ini ada yang semester 6, ada yang semester 8, ada juga yang semester 4 ya? Ya bagus lah, yang masih Wah, ada tidak? Kalau untuk mahasiswa atau yang ya secara umum mungkin Pak untuk yang Iya mungkin belum pada pekerja lah anggap ya. Jadi ada kesempatan untuk kita belajar. Jadi public speaking itu udah harus, semua orang harus memiliki public speaking. Jadi bukan berarti kita harus belajar, emang harus belajar. Bukan berarti harus kita belajar memasuki kelas public speaking, ya sayang lah. Kita udah ngerti bahasa Inggris ya, bahasa lain. Dan dia kan juga ada bahasa lain juga kan. Jadi bagaimana kita belajar public speaking itu di YouTube banyak. Ya di YouTube tuh lihat ya bagaimana caranya. Itu kita akan mendapatkan inspirasi dan membawa diri kita ke dalam suasana seperti itu. Karena public speaking itu yang luar biasa. Ya, kalau dibilang pelajarannya, kalau kita mentapi langkah-langkahnya itu jadi bingung kadang-kadang. Kalau saya lihat sih public speaking, saya nggak belajar public speaking berdasarkan teori dari orang-orang. Kenapa? Karena
pekerjaan saya ini lebih susah dari orang-orang. Saya nggak bisa belajar karena saya ketemu orang yang berlainan, ketemu masalah yang berlainan, dan setiap hari saya membawakan cerita yang berlainan dan bagaimana membuat tamu saya itu sangat exciting, seks terus lah, semangat antusias exciting. Jadi mereka orang yang punya semangat antusias exciting itu orang yang gembira. Orang yang gembira itu jauh dari sakit. Orang yang gembira itu pasti pikirannya tidak ada negatif, senang terus, happy terus ya, dibawa happy lah istilahnya. Itu yang kita pengolahannya. Jadi bagaimana kita membawa diri kita sekarang saatnya belajar, apalagi zaman COVID, lulus susah cari kerjaan, lebih baik sekolah lagi. Nah disitulah kita lihat mungkin tim kecil mengenai public speaking ya. Apa sih metodenya dari public speaking ya? Kalau kita lihat di Helmiah juga bagus, dia punya YouTube-nya, kita bisa lihat cara dia bicara ya. Dan umumnya akan lari lagi ke dalam pengetahuan. Sama, karena apa? Begitu kamu orang yang tukang tipu nggak belajar public speaking, tipu orang banyak, itu aja kita belajarin. Iya, tipu orang itu kan public speaking, orang tukang tipu orangnya banyak, dia nggak belajar, tapi dia mempelajari pengetahuan. Nah, pengetahuan itu yang luar biasa. Ya ada kan investasi bodong, bikin tour yang bodong, ya itu kan nipu tuh harus public speaking. Jadi bagaimana kita melatih dulu. Nah, public speakingnya saya bilang 20%. Ya, pengetahuan itu yang banyak, karena pengetahuan itu datang silih berganti. Apalagi kita lagi bawa public speaking di depan yang banyak. Orang bisa bertanya di luar dari itu. Nah, apa kita bisa jawab, itu hebat. Ya, temanya ini, ditanyanya itu. Temanya itu, ditanyanya ini. Jadi bagaimana pengetahuan? Nah, adik-adik sekarang zamannya, klik aja. Misalnya kita mau pengetahuan mengenai geografi dunia, ya, mengenai politik. Ya, di CNN itu terbagi, tinggal lihat. Mengenai sekarang Bitcoin. Nah, Bitcoin juga sesuatu hal yang sangat unik. Bitcoin ya, kalau adik-adik dengar ya, tanam Bitcoin itu gimana? Saya juga lihat, seperti apa. Jadi kita ada tugas dalam diri kita. Kita pelajari, misalnya pelajarin desain, atau sepak belajar. Gitu. Pelajari dari kita sebanyak mungkin. Kita kasih tugas kita. Berhubung kan orang tua masih mampu membiayai. Nah, kalau orang tua tidak mampu membiayai, kita di tengah jalan tersentak ya susah. Ya. Belajarlah dan belajar. Jangan pacaran melulu. Saya boleh ya tanya ya, nih moderator tanya satu saja. Iya, boleh. Begini Pak, ada beberapa orang itu yang kalau kita dengar dia ngomong, kita bawa kayak dia tuh memang bertekad sekali untuk mempengaruhi orang. Padahal dia tidak belajar soal itu. Jadi kita bisa mengikuti gitu. Bagaimana caranya supaya kita bisa seperti itu Pak? Ada yang hidup dalam suatu pergaulan ya. Kebetulan saya hidupnya di kota dan rumah saya tanpa kunci dan bebas dan bertemu dengan orang berlainan. Jadi itulah berkomunikasi pertama saya ya. Saya lihat ya, kenapa saya bisa berkomunikasi dengan dia dan ada macam-macam. Karena intinya saya mendapat kebebasan komunikasi dulu. Nah itu komunikasi itu harus bebas. Kalau ada pakemnya, kebanyakan orang kenapa bebas? Orang tua yang, lu nggak boleh gini kalau. Jadi kita terhambat komunikasi. Jadi pada waktu kita berkomunikasi itu dengan bebas, akhirnya kita tahu juga yang mana yang boleh, yang mana yang tidak. Ya, tapi kita sebelum belajar udah dikasih tahu dulu yang mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, itu lebih repot, saya bilang itu lebih susah. Jadi lebih baik langsung ibaratnya nyanyi, langsung ngomong apa, tapi kita bisa mengetahui diri kita itu sendiri. Nah itu kita lihat kalau kita berkomunikasi untuk public speaking adalah itu ilmunya yang saya bilang di jalan. Ilmu di jalan itu paling sangat berguna. Karena kita banyak bertemu orang, misalnya kayak kita ketemu orang Batak, ada namanya tulang ya. Nah kita tahu kan, jadi kita tahu ceritanya tulang, mana tulang? Oh tulang ini adalah keturunan yang dari mana. Nah misalnya ketemu orang Manado, ketemu orang Makassar, ketemu orang yang Tete, dan disitulah kita baru bisa bersosialisasi. Nah kalau kita sudah audiens kita lebih banyak dari daerah mana Aceh, kita bisa ikutin gaya dia, itu udah menang satu langkah. Nah seperti itu, jadi itu yang melatih diri kita jadi apa? Otomatis, diri kita tuh langsung berotomatis mengeluarkan dari ilmunya. Kita harus membawa orang Aceh. Usahakan tuh cari informasi mengenai Aceh. Sebanyak-banyaknya Aceh itu terkenal apa-apa tuh cari terus tahu dah. Kurang lebih saya bisa. Makanya ada acara saya ya. Saya kalau bikin acara tuh very special ya. Contohnya sex on the traveling. Bicaranya bukan seks, tapi orang penasaran. Jadi orang ikut saya bukan ikut untuk mendengar ceritanya, tapi untuk apa sih yang itunya. Saya bikin lagi sekarang bahasa on traveling. Jadi orang melihat apa sih pengertian bahasa itu gitu loh.
Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Edi. Baik Pak Edi, saya apa namanya meraih sedikit ya Pak ya. Jadi apa namanya hari ini tema kita tentang public speaking, dan yang penting dalam public speaking itu kita harus memiliki modal, appearance, knowledge, emotion, lalu supaya kita bisa influence people ya Pak ya. Iya, itu hasil akhirnya. Hasil akhirnya ya, to build perception and to build trust ya Pak. Iya. Jadi, saya akan untuk ya mengenai sesi ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau wadah. Terima kasih kepada Pak Edi. Terima kasih Sama-sama. kepada panitia. Thank you Bu Neneng, thank you Pak Edi. Iya, sama-sama. Sama-sama. Teman-teman yang udah ada ya. Terima kasih. Iya. Ya. Iya. Berarti semuanya live ya. Terima kasih, bye-bye. Boleh. Yuk, sama-sama. Semuanya. Udah boleh meninggalkan room ya guys. Terima kasih.